Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa teknik mesin yang luar biasa. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari berbagai jenis perkakas tangan, fungsinya, serta cara mengoperasikannya secara tepat dan aman. Yuk, mari kita saksikan bersama. Yang pertama, obeng. Obeng adalah alat dasar dalam dunia teknik. Obeng digunakan untuk memasang atau membuka skrup. Pada umumnya, jenis obeng dibagi menjadi dua, yaitu obeng pipi dan obeng plus. Obeng pipi digunakan untuk membuka kepala skrup yang datar. Sedangkan untuk obeng plus, itu digunakan untuk membuka skrup berbentuk silang. Saat menggunakan obeng, pastikan ukurannya sesuai dan gunakan tekanan yang cukup agar skrup tidak rusak. Yang kedua, tang. Tang memiliki fungsi yang beragam, mulai dari menjepit, memotong, hingga membengkokkan kabel atau kawat. Pada umumnya, tang dibagi menjadi tiga, yaitu tang lancip, tang kombinasi, dan tang potong. Ketiga tang inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, tang jepit. Tang jepit berfungsi untuk menjepit atau menahan benda kecil di area sempit, serta digunakan untuk membengkokkan kabel. Selanjutnya ada tang potong. Tang potong berfungsi untuk memotong kawat atau memotong kabel. Nah, ini merupakan tang kombinasi yang digunakan untuk pekerjaan umum seperti memegang, menjepit, hingga memotong benda kerja. Selanjutnya kita masuk ke kunci pas dan kunci ring. Kunci pas dan kunci ring digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut atau juga mur. Baik, ini merupakan penampakan dari kunci pas kombinasi, karena dia memiliki kombinasi antara kunci pas dan juga kunci ring. Kunci pas terbuka dan fleksibel, sementara untuk kunci ring itu lebih stabil karena menutup seluruh bagian sisi mur. Ini merupakan angka dari ukuran kuncinya. Sini menunjukkan angka 24, ini berarti kunci pas atau kunci ring 24. Selanjutnya ini kunci Inggris. Kunci Inggris digunakan untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau mur dengan ukuran yang bisa diatur atau disesuaikan. Praktis digunakan ketika kunci pas tidak tersedia. Untuk menggunakannya, putar ulir untuk menyesuaikan rahang kunci dengan kepala baut. Lalu pastikan terpasang erat sebelum digunakan agar tidak slip ketika digunakan. Selanjutnya, gergaji tangan. Gergaji tangan berfungsi untuk memotong logam, plastik, kayu, atau bahan keras lainnya. Gunakan dengan tekanan stabil dan posisi lurus ke depan. Jangan lupa memeriksa arah mata gergaji agar tidak terbalik. Nah, bila terasa tumpul, segera ganti mata gergaji untuk hasil yang maksimal. Berikut cara penggunaannya. Cara mengganti mata gergaji. Selanjutnya, kikir. Kikir merupakan alat yang digunakan untuk meratakan atau membentuk permukaan benda kerja. Kikir yang akan kita pelajari di sini ada 4 jenis, yaitu kikir setengah bulat, kikir pipi, kikir bulat, dan juga kikir segitiga. Ini
Ini merupakan kikir pipi. Kikir dengan permukaan datar yang digunakan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda yang datar. Selanjutnya, ini merupakan kikir setengah bulat atau half round. Kikir dengan bentuk setengah bulat atau half round ini digunakan untuk menghaluskan, meratakan, dan membuat bidang cekung. Selanjutnya, ini merupakan kikir segitiga atau triangle. Kikir dengan bentuk segitiga digunakan untuk meratakan dan menghaluskan bidang yang berbentuk sudut. Ini merupakan kikir bulat atau round. Kikir dengan bentuk bulat ini digunakan untuk menghaluskan dan menambahkan luas bidang berbentuk bulat atau berbentuk silinder. Selanjutnya, palu. Palu merupakan perkakas tangan yang digunakan untuk memberikan gaya tumbukan atau dorongan kepada benda kerja. Pada umumnya untuk memaku dan mencabut paku, memperbaiki benda, memberi dorongan, hingga menghancurkan benda. Palu juga bisa digunakan untuk meratakan permukaan pada material. Selanjutnya, cutter. Pisau cutter digunakan untuk memotong benda seperti plastik dan kabel kecil. Cutter sangat praktis untuk memotong bahan ringan seperti plastik, karet, atau kabel kecil. Selanjutnya, di sini kita punya gunting plat. Ada dua gunting plat yang akan kita gunakan. Fungsinya itu digunakan untuk memotong plat, seng, besi, dan baja ringan seperti jaring. Ini merupakan gunting plat yang lebih advance lagi karena dia ada penjepitnya. Baik, di sini merupakan tang rivet. Ini merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk memasang paku rivet atau paku keling pada benda kerja. Karena alat penyambung yang umumnya digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih lapisan material, terutama dalam konstruksi ringan. Selanjutnya ada bor tangan. Fungsinya, bor digunakan untuk membuat lubang pada berbagai jenis material seperti kayu, logam, beton, dan juga plastik. Ini merupakan contoh dari bor baterai. Bor di sini akan kita pelajari dua, ada bor listrik dan juga bor baterai. Ini merupakan bor listrik. Dia menggunakan kabel sebagai sumber listriknya. Sementara bor baterai tadi menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Nah, ini merupakan mata bor atau drill bit. Di sini juga ada kunci yang digunakan untuk memasang drill bit tersebut. Baik, itu semua merupakan alat perkakas tangan yang akan kita pelajari pada mata kuliah perkakas tangan. Untuk tips keselamatannya, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan dan kacamata saat bekerja. Jaga kebersihan dan kerapian alat setelah digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ini merupakan sarung tangan safety atau safety gloves dan juga menggunakan kacamata safety. Dan ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Demikian materi kita hari ini tentang perkakas tangan. Semoga bisa menambah pemahaman dan keterampilan kalian dalam praktik teknik. Ingat, seorang teknisi hebat tidak hanya tahu alat yang digunakan, tetapi juga tahu cara memperlakukan alatnya dengan bijak. Tetap semangat belajar, karena masa depan dunia teknik ada di tangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.